Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu pelihara kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya kutip dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat sudah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan mereka dengan kuasa yang dahsyat itu, mereka mau menyeberangi Laut Tebrau. Tapi waktu mereka diperhadapkan dengan suatu persoalan, yaitu kekurangan air, yaitu di Masa dan Meriba, mereka bertengkar dengan Musa dengan sangat. Nah, artinya di sini mereka melupakan daripada kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikan perbuatan Tuhan yang menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, bangsa Israel mereka gagal untuk melawan dosa dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, hal ini juga bisa terjadi kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, jangan keraskan hatimu. Dikatakan di sini, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah, pada hari ini berbicara masalah, yaitu bukan lagi masalah di Kanaan, tetapi berbicara kepada, di dalam ayat 11 dikatakan dalam Mazmur ini, perhentian di sini berbicara masalah di dalam Kristus, yaitu mengenai keselamatan. Atau di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Ini juga berbicara masalah keselamatan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tadi melihat bahwa bangsa Israel gagal untuk melawan dosa dan mereka tidak setia kepada Tuhan, nah hal ini juga bisa terjadi kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus apabila kita mengabaikan suara Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi peka kepada firman dan keinginan daripada Roh Kudus. Nah, oleh sebab itulah dikatakan, dinasihati di sini, pada hari ini berbicara masalah bukan besok atau lusa, tetapi hari ini. Jangan mengeraskan hatimu. Supaya apa? Kalau bangsa Israel gagal mereka mentaati daripada Tuhan dan mereka gagal melawan dosa, nah akhirnya akibatnya murka Allah terjadi bagi mereka dan mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga bisa terjadi bagi kita kalau kita mengabaikan daripada suara Roh Kudus, sehingga kita akibatnya tidak peka lagi kepada firman Tuhan, bahkan keinginan dari roh ini yang mengakibatkan hati kita keras, sehingga kita tidak peka lagi akan suara Tuhan, peringatan Tuhan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita dihimbau untuk kita jangan mengeraskan hati. Mari buka hatimu selebar-lebarnya bagi Tuhan Roh Kudus. Izinkan dia bekerja, izinkan dia berbicara di dalam setiap hati kita, sehingga kita mengerti akan kehendak dan kemauan daripada Tuhan. Jadi artinya di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu. Berbicara masalah kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus taat kepada kebenaran daripada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Hidup kita di dalam dunia ini tidaklah enak. Bahkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau Roh Kudus terus berkarya di dalam hati kita, maka dia akan menuntun kita hari lepas hari, dan kita akan mampu di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Sebab apa? Roh Kudus itu memberikan semangat yang baru bagi kita, kekuatan yang baru bagi kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dikatakan di sini dalam Mazmur ini, yaitu pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu.
Tidak ada kalanya ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu tidak lagi mengingatkan kita. Dan Roh Kudus ini juga mengingatkan sebenarnya akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bahwa ada dosa, kalau dosa udah berlaku dalam hidup kita, maka kita tidak mampu mengasihi daripada Tuhan. Ada kalanya Roh Kudus tidak akan mengingatkan kita jikalau kita mengeraskan hati. Nah itu sebabnya saat ini dikatakan jangan keraskan hatimu. Supaya apa? Supaya Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ada saatnya nanti Tuhan tidak akan berbicara lagi, tidak mengingatkan kita lagi. Akhirnya tiba saatnya di suatu titik kita tidak akan kembali. Nah oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan. Jikalau saat ini kamu mendengarkan suara Tuhan, suara Tuhan itu kita dengar lewat daripada pembacaan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita. Kalau zaman perjanjian lama, kalau kita mau ingin mendengar Tuhan, kita harus datang kepada nabi-nabi atau kepada imam. Tetapi di saat dalam perjanjian baru ini, yaitu setelah Tuhan itu menjelma menjadi manusia, kita tidak lagi kita harus datang kepada imam atau nabi, tetapi kita bisa langsung berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah roh adanya. Itu sebabnya di saat kita memanggil nama Yesus, Roh Kudus hadir dan dia siap mendengarkan dan melakukan apa yang kita rindukan di saat kita taat dan tunduk kepada segala kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mari, ini merupakan peringatan bagi kita untuk kita jangan mengeraskan hati. Kalau di saat kita mengeraskan hati, maka kita tidak peka lagi akan kebenaran firman Tuhan dan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari selagi masih ada waktu, belum ada kata-kata terlambat, izinkan Roh Kudus menjamah hati pikiran kita, sehingga kita akan mengerti apa yang Dia mau, apa yang menjadi kehendaknya, sehingga kita mampu di dalam mengatasi segala sesuatu, kondisi apapun yang sedang terjadi. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita kuat selama kita masih bernapas di dalam dunia. Puji Tuhan, haleluya, amin.